Selamat jumpa lagi. Kita sudah lama tidak discuss masalah wawasan kebangsaan atau karakter wawasan kebangsaan. Saya untuk yang ini sangat concern. Kenapa? Karena orang yang berwawasan luas pasti tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal negatif yang bisa juga bersifat destruktif terhadap kondisi-kondisi. Nah, kita bicara wawasan kebangsaan itu cara pandang saja yang mau saya uraikan, cara pandang diri kita, lingkungan kita terhadap dinamika kebangsaan kita. Apa alat ukur untuk melihat wawasan kebangsaan? 4 konsensus. Itu dulu sepakati. Kalau kita melihat persoalan-persoalan dunia global, kita harus lihat dari 4 konsensus. Sehingga itulah yang menyaring cara konstruksi berpikir kita, sehingga kita tidak mudah goyah atau kita tidak mudah pudar semangat kebangsaan. Pertanyaannya, apa itu 4 konsensus? Mungkin kita selalu mendengar di berbagai media massa atau di media sosial. Ada 4. Pertama, nilai-nilai Pancasila. Kemudian norma Undang Dasar 45. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Saya ingin buat sistemnya. Nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai luhur daripada founding father kita yang menggalinya. Ya, ketika itu Bung Karno sebagai presiden tentu beliau yang untuk mengatakan istilah Pancasila. Kemudian nilai Pancasila ini menjadi patokan dalam kita melihat perspektif dunia global. Arti dunia global, apapun persoalan dunia global, jangan langsung kita telan, tapi kita lihat bagaimana dalam kacamata nilai-nilai Pancasila. Pancasila mungkin setiap orang tahulah, harus tahu setiap warga negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah nilai. Bagaimana konkretnya? Nilai ini nggak boleh berubah ya. Nilai Pancasila itu tidak bisa berubah. Dia konstruksinya, statementnya itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti bisa teman-teman buka di pembukaan Undang Dasar 45 itu. Yaitu yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, ada 5 di situ, konstruksi Pancasila di situ. Itulah makanya pembukaan Undang Dasar 45 itu tidak boleh berubah karena itu nilai dasar. Tapi konkretnya dalam kehidupan berbangsa, bagaimana implementasi daripada nilai Pancasila, maka dia menjadi norma. Norma itu dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tentu yang menjadi pijakan kita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nanti bisa dia sampai urutan terakhir mungkin di peraturan-peraturan pemerintahan daerahnya dan apapun yang berkait dengan hal-hal menyangkut kehidupan masyarakat untuk dalam tata tertib berbangsa bernegara. Nah, kenapa kita berasal undang-undang? Karena kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar. Itu jelas di pembukaan juga dikatakan demikian. Maka tadi kita awal lagi, pembukaan itulah kunci untuk kita merekonstruksi semua bagaimana untuk pengembangan bangsa dan negara. Nah, sebagai normatif, dia tentu ada sanksi. Nah, itulah perlunya ada aturan. Kalau tadi nilai Pancasila, dia hanya ideal, cita-cita, nilai yang harus pegang, yang menjadi pijakan sumber dari segala hukum yang akan kita buat menjadi pijakan tata kelola pemerintahan itu sendiri. Tapi bagaimana orang sudah paham Pancasila dan paham norma, tapi dia harus tahu dalam hubungan antar manusia, antar bangsa, anak bangsa, ada nilai yang paling konkret. Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita lihat burung Garuda Pancasila. Pancasila di dadanya, tetapi cengkraman kakinya kemanapun dia pergi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita ini adalah bangsa yang lahir dari perbedaan. Ada suku, wilayah, agama dan sebagainya yang menyangkut keberagaman. Tapi kita harus mensyukuri kemerdekaan kebangsaan itu. Kita beragam bukan berarti kita tidak dalam lingkup persatuan, tapi persatuan itulah kata kunci untuk dalam kebinekaan itu. Dengan kita memahami kita satu, maka kita tidak akan mudah dipecah belah oleh bangsa luar atau bangsa-bangsa yang tidak sepakat dengan nilai Pancasila itu. Apa yang mau kita jaga dengan kita bersatu?
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca di dalam pemahaman NKRI itu, NKRI dibagi atas provinsi, dan provinsi juga ada kabupaten kota. Artinya, konstruksi berpikir kita negara kesatuan. Kenapa tidak dibilang NKRI terdiri atas? Kita bukan negara serikat. Nanti coba dibaca di pasal 18 Undang-Undang 45, baik yang satu maupun B-nya. Di sini jelas dikatakan. Tapi walaupun keberagaman kita itu banyak, tapi tetap ada di bunyi pasalnya, negara mengakui kekhususan daerah tertentu. Mungkin seperti Jogja. Di Jogja itu kalau mau jadi gubernur ya tentu sultan. Sepakat? Iya sepakat, karena itu udah bunyi daripada norma Undang-Undang 45 yang kita sepakati. Kemudian di Papua khususnya untuk menjadi gubernur juga OAP, Orasi Papua, itu sudah menjadi ketentuan. Di Aceh juga demikian, pemerintahan yang juga ada secara Islamnya. Dan khusus DKI juga yang mungkin belum berubah sampai saya bicara ini masih ibu kota. Di situ kalau dalam rangka demokrasinya 50+1. Nah, hal-hal seperti ini konstruksi pemahaman kita harus kuat sehingga kita tidak mudah goyah dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat sianu, kata sianu, karena banyaknya orang-orang yang berbicara tentang bangsa negara. Saya melihat akhir-akhir ini selalu didasarkan kepada aspek emosional, kepentingan. Oke, silakan kepentingan dalam politik, tapi tidak dalam kepentingan kebangsaan. Kelompoknya ini yang tidak boleh. Apapun mau kita bicarakan dalam kehidupan berbangsa ini harus konstruksinya dalam 4 konsensus itu. Kalau di luar itu yang membuat kita gaduh. Nah, inilah perlu adanya kedewasaan berpikir baik dalam kehidupan kebangsaan bernegara. Semakin kita meningkatkan pemahaman terhadap nilai Pancasila, semakin kita meningkatkan pemahaman tentang norma implementasinya dari Pancasila itu, dan semakin kita memahami hakikat daripada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian semakin kita memahami bagaimana relasi antar dalam negara kesatuan Indonesia, itu semuanya akan mengarahkan kita menjadi bangsa yang kuat. Tema tahun ini misal gini, melaju dan maju. Bagaimana kita maju? Ya kita harus kompak. Itu persyaratan dalam suatu permainan bola juga demikian. Kalau dia tim tidak kompak, ya tidak ketahuan mana geraknya. Nah, kehidupan kebangsaan juga demikian. Tetap jaga persatuan. Kita mungkin 2024 akan masuk misalkan tahun politik. Kita baca di medsos itu. Tidak usah terlalu ribet untuk memahami. Baca saja itu nilai Pancasila dan konstruksi bagaimana Undang-Undang 45 itu mengajarkan kita untuk hidup berdemokrasi. Ya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jelas. Tapi kita punya hak dan kewajiban. Silahkan dibaca di pasal-pasal tentang hak dan kewajiban. Kemudian, kalau kita masuk ke ranah demokrasi, yang kita pahami dalam kita itu di negara ini ada 2 istilah saat ini. Pemilu dan pilkada. Kalau bicara pemilu, konstruksinya jelas. Kita sesuai dengan nilai Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Kalau mau Anda berpolitik, masuk parpol. Ya. Karena untuk menjadi presiden, wakil presiden, untuk menjadi DPR, DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten kota, itu dia melalui partai politik, kecuali DPD. Itu bunyi konstitusi kita. Ya. Jadi jangan salahkan seseorang itu ketika dia diusung oleh partai politik. Suka nggak suka, hari ini kita masuk kepada amandemen Undang-Undang 45-nya. Harus kita jalankan itu. Dan semuanya yang sudah diusung oleh partai politik, itulah legal untuk dalam rangka pencalonan presiden, wakil presiden. Kan sekarang saya lihat hangat seperti itu.
Jadi konstruksi berpikir kita jangan karena suruhan sianu, karena pengaruh sianu, nggak ada. Ya orang dia diusung ya, diusung. Nah itu ada persyaratan. Silahkan nanti baca undang-undang pemilu yang undang-undang pemilu yang mungkin core-nya ada core KPU. Ya kita nggak usah masuk ke ranah itu. Tapi hak kita itu kalau mau jadi kepala daerah pun tetap partai politik. Itulah wujud namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya perwakilan itu dalam negara demokrasi partai politik. Jadi jangan pernah bermimpi kalau Anda itu anggota ormas mau diusung misalnya jadi presiden atau mau jadi gubernur, enggak. Artinya enggak, jangan berpikir ormas, tetapi harus partai politik. Ya. Harus partai politik, itu konstruksinya. Nah makanya istilahnya situ pemilu, ini pemilihan umum dia sifatnya nasional, kebinekaan ya, NKRI. Kalau dia misalkan cuman menjadi kepala daerah, itu jelas dibilang kok gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Nah ini silahkan nanti kita lihat bagaimana penyusunannya dalam rangka proses pemilihan kepala daerah. Nah hal-hal seperti ini sederhana tapi membuat kita gaduh gitu. Jadi kalau mau berpolitik itu masuk partai politik, biar partai politik yang bekerja di situ. Jangan kita menghebohkan dengan misalkan melalui ormas ini. Enggak, ormas itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Silakan dibaca di undang-undang ormas. Nah ketika kita tidak mau membaca, tidak mau memahami regulasi, itu yang membuat wawasan kita sempit. Melihat segala sesuatu itu cenderung kita dengan emosi. Artinya emosi, bawaan kepentingan, kelompok dan sebagainya tidak akan ketemu. Saya berkali-kali mengatakan dimanapun saya berbicara, membahas masalah bangsa dan negara harus pure. Konstruksinya adalah konstitusi, karena dia tingkat tinggi. Mungkin kalau membahas daerah bisalah pakai perda dalam persoalan daerah itu dan lingkungan organisasinya. Nah karena kita ini sudah akan masuk ke ranah untuk dalam rangka kehidupan demokrasi khusus pemilu, tentu cara berpikir kita itu harus yang konstitusional, hukum positif yang berlaku gitu, atau hukum berlaku yang memang itu menjadi pijakan. Jadi jangan ada persepsi-persepsi dalam kehidupan berbangsa bernegara ini didasarkan di luar dari konstitusi. Kita tidak akan ketemu. Dan semua apapun yang sudah ditetapkan dalam konstitusi harus kita laksanakan sesuai dengan turunannya. Misalkan undang-undang kalau pemilu, undang-undang pemilu. Kemudian bagaimana PKPU-nya. Nah silahkan nanti dibaca. Kalau kita sudah tahu ini semuanya, maka wawasan kita, cara pandang kita, baik dalam hidup demokrasi, kebangsaan, kita luas, tidak mudah tergoyah. Siapapun mempengaruhi kita. Saya ingin sekali lagi katakan, untuk memahami Pancasila, tidak harus kita bergelar profesor doktor, tidak harus kita pangkat tinggi, tidak harus karena kehebatan status sosial itu, enggak. Satu core bisnis memahami Pancasila dan Undang-Undang 45, ya minimal bisa baca ya, adalah kesadaran untuk melaksanakan dan untuk memahaminya. Tidak ada hal lain kecuali kesadaran. Kalau kita tidak sadar sebagai satu bangsa dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang 45, nggak akan ketemu persoalan yang mau kita lihat untuk kebaikan bangsa ini. Tapi kalau kita misalkan bicara dengan standar Pancasila dan regulasinya atau Undang-Undang 45 dan turunannya, maka kita akan mendapatkan yang namanya kualitas demokrasi dan wawasan kita juga luas sehingga kita bisa berbicara. Karena begini, kenapa saya katakan demikian? Banyak orang dia gelar banyak, pangkatnya tinggi, paham Pancasila, tetapi tidak punya kesadaran sehingga tidak terjalankan dengan baik nilai-nilai Pancasila dan aturan-aturan tersebut, bahkan pelanggaran. Nah, saya tidak mau memblame misalkan banyak orang yang kena kasus-kasus tertentu pelanggaran hukum, tapi paling tidak Anda lihat justru banyak dari orang-orang yang cukup dengan kapasitas intelektual dan kemampuan-kemampuan tertentu dalam status sosialnya. Tapi yang belum, saya ulang lagi, kesadaran berbangsa bernegara dengan cinta tanah air melalui pemahaman 4 konsensus, itulah kata kunci bagaimana membangun karakter bangsa yang harus kita camkan sebagai satu anak bangsa.
Belum lama kita Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Nggak lama lagi di November ini, kebetulan kita diskusi di awal November ini, akan 10 November Hari Pahlawan. Ada banyak hal semuanya ini. Ini adalah peringatan. Makna peringatan itu bagaimana kita melihat masa lalu, sekarang, dan mendatang. Dan cara kontribusi berpikir kita sebagai satu bangsa. Terakhir saya ucapkan hanya kepada 4 konsensus ini. Pancasila sebagai nilainya, ideal, dan kemudian Undang Dasar 45 sebagai norma yang implementasi dari nilai Pancasila. Dalam konsepnya ini harus yang Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana Garuda mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Untuk apa? Untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya uraikan bagaimana untuk memahami nilai-nilai kebangsaan, norma Dasar 45, semangat kebinekaan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan berbangsa. 4 tujuan berbangsa, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut tertib dunia. Jadi mau jadi apapun kita pemimpin di bangsa ini, 4 tujuan bernegara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk jelasnya nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu, siapapun kita yang mendengar ini, membaca kembali 4 konsensus. Di luar itu kita akan berandai-andai, kita akan seperti pengamat saja. Tetapi kalau kita baca 4 itu, maka kita akan ketemukan bagaimana solusi setiap persoalan bangsa ini, sehingga wawasan kita pun luas. Oke, sekian, terima kasih dari saya, Dr. Bangun Sitoha.